Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Direktorat Tindak Pidana Siber. Rekan-rekan, saat ini bersama rekan-rekan dan saya di sini ada beberapa kolaborasi dari kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama nanti akan dipimpin oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Siber, kemudian juga nanti akan dilanjutkan dari PPAT, kemudian juga dari Kementerian Koordinator Polkam, dan juga dari Komdigi. Rekan-rekan, kita ketahui perkembangan yang menjadi perhatian rekan-rekan maupun publik, di mana Bapak Presiden dalam program Asta-Citanya tentu dalam rangka memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan judi. Maka melandasi pada program tersebut, kemudian lembaga terkait termasuk Polri menindaklanjuti, dan kemudian nanti juga akan dijelaskan dari Kementerian Koordinator Polkam dengan adanya Satgas, dan kemudian juga ini menjadi perhatian kita bersama publik. Maka saat ini akan disampaikan terkait konferensi pers pengungkapan website judi online yang nantinya akan disampaikan secara langsung, diawali dari Bapak Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Kepada Bapak Direktur, Brigadir Jenderal Polisi Himawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Bapak Danang Trihartono, Asdep Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam Bapak Saiful Garyadi, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Pengendalian Ruang Digital Komdigi Bapak Sofyan Kurniawan, Pakar Penmas di Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK, Wadir Tipit Cyber Barreskrim Polri, Kasubdit 1 Cyber Barreskrim Polri, dan Kasubdit 2 Barreskrim Polri yang sama-sama kita hormati, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan berbahagia pada siang hari ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan terkait dengan LHA PPATK yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri dan pengungkapan judi online website slot bola 88, Raja Spin 88, dan Inbet 77. Pengungkapan ini juga merupakan bagian dari mendukung Asta-Cita ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan judi. Disampaikan kepada rekan-rekan media, salah satu langkah penegakan hukum selain mengungkap terhadap pemilik, penyelenggara, serta penguasa rekening operasional judi online, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri juga melakukan penyitaan aset dalam rekening yang kami terima dari laporan hasil analisis LHA PPATK dengan menerapkan Perma nomor 1 tahun 2013. Tujuan penerapan Perma nomor 1 tahun 2013 adalah untuk penanganan atas harta kekayaan hasil dari tindak pidana yang disimpan atau ditempatkan pada penyedia jasa keuangan atau tempat lain di mana pelaku atau tersangka tidak ditemukan, melarikan diri atau menggunakan identitas palsu. Dengan penerapan Perma ini merujuk pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Rekan-rekan sekalian, sampai dengan bulan Agustus tahun 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri telah menindaklanjuti 8 LHA dari PPATK dan 41 laporan informasi dari Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri, di mana terdapat 5.920 rekening yang terkait transaksi mencurigakan dari tindak pidana perjudian online, yang selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai 63.711.906.018 rupiah yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu 3 berkas perkara. Penyidik juga telah menindaklanjuti penyitaan terhadap uang senilai 90.559.551.037 rupiah dari 235 rekening yang saat ini berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 5 berkas perkara dan 1 berkas perkara di Pengadilan Jakarta Selatan. Kami juga telah menyelesaikan 3 berkas perkara yang saat ini telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hasil putusan uang senilai 16.430.712.872 rupiah dari 36 rekening yang disita untuk negara. Selain uang dari rekening tersebut disita untuk negara, hasil sidang putusan pengadilan juga menyatakan bahwa rekening bank terkait lainnya, rekening tersebut sebagai modus dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perjudian online, dan juga menyatakan website-website yang terafiliasi dengan perjudian online. Hasil putusan ini merupakan pembaruan di mana sebelumnya putusan pengadilan terkait Perma nomor 1 2013 tidak menyebutkan tindak pidana asal perjudian online dan website judi online-nya. Disampaikan juga kepada rekan-rekan media, pencapaian Des Pemberantasan Perjudian Daring periode bulan Mei 2025 sampai dengan 26 Agustus 2025 sebagai berikut. Jumlah kasus yang berhasil diungkap sebanyak 235 kasus dengan menangkap 259 tersangka. Adapun klasifikasi peran tersangka antara lain penyelenggara 14 orang, perbantuan 11 orang, adminnya 3 orang, operator 14 orang, pengepul 1 orang, telemarketing 4 orang, endorse 12 orang, dan pemainnya 200 orang. Selain penegakan hukum, kami juga melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif. Adapun kegiatan preemptif yang dilaksanakan adalah pembuatan iklan layanan masyarakat, flyer, dan literasi digital, kegiatan penyuluhan dan narasumber. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri membuat 3 iklan layanan masyarakat dengan judul Aku Tidak Sudi, Pengabdi Setan, dan Terlilit dalam Jaringan. Dalam hal ini, kami bekerjasama dengan XS1 untuk menayangkan di 92 bioskop seluruh Indonesia sebelum pemutaran film. 3 iklan layanan masyarakat tersebut telah ditayangkan sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan 20 Juli 2025. Kami juga melaksanakan monitoring dan pengajuan pemblokiran terhadap website dan konten judi online kepada Kemenkomdigi. Adapun jumlah website dan konten judi online yang telah diajukan blokir periode bulan Mei 2025 sampai dengan 26 Agustus 2025 sebanyak 93.012 situs dan konten. Kemudian yang kedua, pengungkapan judi online website slot bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka sebagai pengendali dan operator website judi online slot bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet
77. Berdasarkan laporan polisi nomor LPA 24 8 Romawi 2025 SPKT. Tindak pidana cyber pada tanggal 12 Agustus 2025. Pengungkapan ini diawali dari penelusuran aliran dana deposit dan withdraw dari ketiga website judi online tersebut dan juga pengembangan dari website judi online yang dimainkan oleh 5 orang tersangka yang ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2025 dan terhadap 5 orang tersangka tersebut telah dilakukan penahanannya oleh Ditreskrimsus Jogja. Jadi ini merupakan pengembangan dari yang sudah ditangkap sebelumnya di Yogyakarta, sehingga kita melakukan pengembangan untuk menaikkan ataupun mencari daripada para operator ataupun kelompok di atasnya. Website judi online slot bola 88, Raja Spin 88 dan Inibet 77 merupakan website judi online yang beroperasi secara nasional dan internasional dengan jenis-jenis permainan judi online diantaranya slot, kasino, judi bola dan lain-lain. Modus operandi para tersangka melakukan praktek perjudian online di Indonesia sebagai admin yang mengendalikan proses transaksi deposit maupun withdraw dari para member pemain yang menggunakan metode transaksi rekening bank. Ketiga tersangka menyediakan layanan transaksi deposit dan withdraw pada website judi online slot bola 88, Raja Spin 88 dan Inibet 77 menggunakan rekening bank yang sudah disediakan beserta mobile banking. Disampaikan kepada rekan-rekan media, ketiga tersangka ditangkap di sebuah apartemen daerah Jakarta Utara pada tanggal 19 Agustus 2025 dan telah dilakukan penahanan di Rutan Barreskrim Polri sejak tanggal 20 Agustus 2025. Adapun peran dan barang bukti yang diamankan dari para tersangka sebagai berikut. Tersangka MR berperan sebagai leader admin dari website judi online slot bola 88, Raja Spin 88 dan Inibet 77. Dan tersangka MR juga yang mengendalikan website Raja Spin 88. Dari tersangka MR juga diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 887.850.000 rupiah dengan rincian 3.000 lembar mata uang rupiah pecahan 100.000 rupiah, total senilai 300 juta rupiah. 300 lembar mata uang US dollar pecahan 100 USD, total senilai 30.000 USD. Atau jika dikonversikan ke rupiah sekitar 488.100.000 rupiah. 350 lembar mata uang peso Filipin pecahan 1000 PHP peso Filipin, total senilai 350.000 peso Filipin, atau jika dikonversikan ke rupiah sekitar 99.750.000 rupiah. 1 unit laptop, 5 unit handphone, 1 unit modem wifi, 5 buah kartu ATM, 4 buah buku rekening bank. Tersangka BI yang kedua berperan sebagai pegawai admin dari website slot bola 88, Raja Spin 88 dan Inibet 77, dan tersangka BI juga yang mengendalikan website slot 88, dan dari tersangka BI juga diamankan barang bukti berupa 1 unit laptop, 2 unit handphone, 1 unit modem wifi. Ketiga, tersangka AFA berperan sebagai pegawai admin dari website slot 88, Raja Spin 88 dan Inibet 77. Dan tersangka AFA juga yang mengendalikan website Inibet 77. Dari tersangka AFA juga diamankan barang bukti berupa 1 unit laptop, 2 unit handphone dan 1 unit modem wifi. Terhadap ketiga tersangka diterapkan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau
Pasal 82 dan atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 junto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau Pasal 303 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiga tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Selanjutnya, penyidik juga telah menetapkan satu orang DPO dengan inisial AL yang memerintahkan tersangka MR untuk merekrut tersangka BI dan AFA dan memberikan pelatihan sebagai admin. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Rekan-rekan, dengan landasan hasil dari LHA PPATK, maka tentu kami persilakan kepada Bapak dari PPATK untuk menyampaikan penjelasan dari PPATK. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Bapak Dirjen beserta seluruh jajaran dan teman-teman semuanya. Jadi ini adalah bentuk kolaborasi antara PPATK, Polri, khususnya Ditcyber dan seluruh stakeholders, bahwa ini menunjukkan kerjasama yang baik antar kita. Nah, walaupun kita menggunakan Perma 1 tahun 2013 itu atas rekening yang tidak diketahui apa istilahnya pemiliknya, namun proses administrasinya cukup panjang, sehingga kita perlu apresiasi bersama apa yang telah dilakukan oleh Ditcyber. Lalu kalau kita cermati teman-teman semuanya, bahwa untuk masuk ke tindak pidana perjudian online, instrumennya itu pasti melalui transaksi keuangan, baik melalui rekening maupun deposit melalui QRIS dengan melalui merchant-merchant yang sudah didaftarkan. Nah, ini sebagian besar itu adalah rekening dari aktivitas jual beli rekening, aktivitas peretasan rekening, dan merchant-merchant orang lain didaftarkan merchantnya tapi digunakan untuk deposit perjudian online. Jadi sama-sama kita ingatkan masyarakat semuanya agar tidak membagi atau menjual atau menyerahkan apapun bentuk dari rekening kepada orang lain, ataupun mau dibukakan merchant itu juga jangan mau, karena itu bisa digunakan untuk tindak pidana. Kalau kita cermati bersama bahwa di semester 1 tahun 2025 berdasarkan analisis PPATK dan data yang ada, itu aktivitas perjudian online mengalami penurunan. Kalau kita cermati di tahun 2024 deposit perjudian online mencapai 51 T depositnya. Di semester 1 ini tercatat hanya 17 triliun, artinya hampir 50% mengalami penurunan. Nah, ini kami harapkan dengan kolaborasi yang baik terus akan kita tekan bersama mengenai aktivitas perjudian online ini, namun juga perlu kerjasama dari masyarakat. Jangan sampai mengalihkan rekening pada orang lain, baik itu dijual ataupun dipinjamkan ataupun diserahkan gitu ya. Nah, itu saya kira jadi perhatian kita bersama. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan perjudian online dapat kita tekan seminimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari Kemenko Polhukam kami persilakan. Terima kasih Pak Karo Penmas. Terhormat Pak Dirjen beserta jajaran Pak Deputi dari PPATK dan pimpinan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, dari Kemenko Polhukam tentu Pak Menko memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas prestasi dalam pengungkapan kasus online ini yang dilakukan kolaborasi antara Barreskrim dan PPATK. Tentu ini menegaskan keseriusan pemerintah
dan komitmen penuh dari Bapak Presiden Prabowo dalam pemberantasan judi online. Bapak Ibu sekalian, pemberantasan judi online ini bukan hanya dilakukan di sisi hilir saja. Ini yang baru kelihatan prestasinya di sisi hilir. Tetapi sebetulnya pemerintah itu mulai melakukan di seluruh lini, baik dari hulu, di tengahnya, dan di hilirnya. Dan hal ini juga di Kemenko Polhukam sudah diperintahkan oleh Bapak Menko dibentuk Des Pemberantasan Judi Online yang melibatkan hampir seluruh stakeholder dari kementerian lembaga terkait, masuk di dalamnya Bareskrim Polri, teman-teman PPATK, Komdiji, Kejaksaan Agung, dari sisi intelijen dan seterusnya. Jadi sekali lagi pemerintah serius sekali di dalam melakukan pemberantasan judi online, dan mohon dibantu kepada teman-teman dari media, ingatkan juga karena PR untuk melakukan pemberantasan judi online ini PR bersama, bukan hanya dari sisi kelembagaan pemerintah saja, tetapi harus pentahelik, melibatkan berbagai sektor, berbagai peran, termasuk tokoh agama. Pelaku judi online ini pun juga umumnya adalah masyarakat-masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah dari sisi ekonomi. Mereka itu sudah paham sebetulnya bahwa hukumnya kalau di agama Islam mungkin dan agama-agama yang lain saya rasa pasti sama, haram, tidak boleh, dilarang oleh pemerintah, tapi masih juga dilakukan. Jadi mohon bantuan ini juga kepada teman-teman media untuk disampaikan, di explore lagi bahwa bahayanya judi online ini sudah sangat meresahkan, dan ini pemerintah mencanangkan bahwa judi online itu merupakan musuh bersama kita semua. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan arahan Presiden untuk memberantas judi daring hingga ke akar permasalahannya, dan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktek ilegal yang merusak moral bangsa dan mengancam stabilitas negara. Demikian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sekaligus dari Kementerian Komdigi, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Diper, jajaran dari PPATK, Pak Asdep, dari Kemenko Polhukam, dan rekan media. Pertama-tama kami dari Komdigi ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kepada Polri atas keberhasilan dalam pengungkapan ini. Ini membuktikan bahwa kerjasama, kolaborasi kita dalam menangani judi online telah secara signifikan berhasil, meskipun nanti perlu upaya lebih keras lagi dalam upaya penanggulangannya secara keseluruhan. Dan ini juga sinergi ini juga membuktikan bahwa pengendalian ruang digital tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi memang kuncinya adalah kolaborasi ya, antar kementerian, antar instansi yang terkait. Selanjutnya Kementerian Komdigi terus menerima laporan baik dari masyarakat maupun juga instansi, terutama dari Polri, dan kami segera tindak lanjuti dari aduan-aduan tersebut untuk bisa kita pastikan bahwa ruang digital kita tetap bersih dan aman dari praktek ilegal. Sebagai gambaran, dalam periode penanganan konten judi online sejak 20 Oktober hingga 26 Agustus kemarin, Komdigi telah memblokir sekitar 2.050.335 konten judi online. Nah, kalau kita tarik lebih panjang lagi, sampai sejak tahun 2017 hingga hari ini, maka jumlah konten judi online yang berhasil ditangani sekitar lebih dari 6,9 juta konten. Angka ini menunjukkan betapa masifnya tantangan yang kita hadapi, sekaligus juga menjadi pengingat kita bahwa kita harus terus meningkatkan kapasitas pengawasan dan pencegahan.
Ke depan, Komdigi berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama baik regulatif maupun operasional bersama Polri, serta seluruh jajaran, instansi maupun juga stakeholder. Kami percaya bahwa melalui kerjasama ini strategi yang lebih komprehensif dan penegakan hukum yang tegas, ekosistem digital Indonesia akan semakin aman, sehat, dan produktif. Mungkin dari kami itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik rekan-rekan, itu tadi sebagai suatu Saya jawab yang pertama. Di Jogja penangkapan terhadap 5 tersangka yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jogja itu adalah 5 orang yang melakukan permainan perjudian. Artinya dia bermain di website-website yang ada sekarang yang kita sebutkan itu 3 website tersebut, di antaranya 3 website tersebut ya, kemudian dilakukan penangkapan. Kemudian dari Jogja berkoordinasi dengan kami di Direktorat Cyber Barreskrim Polri untuk melakukan gelar perkara dan mencari siapa kira-kira penyelenggaranya. Dari hasil diskusi dan gelar perkara tersebut, maka kami bisa melakukan penyelidikan dan menemukan 3 orang yang kami lakukan penangkapan itu sebagai penyelenggara. Jadi kalau kami sebutkan itu adalah adminnya dan ada leadernya. Nah, pembuktian keterkaitan dari Jogja dan Jakarta adalah kami menyita beberapa rekening yang dijadikan withdraw. Withdraw artinya pembayaran dari penyelenggara kepada pemain yang menang. Karena kalau kita melihat dari Jogja, bahwa Jogja ini dia bermain, kemudian dia menang. Dari rekening yang mana hasil menangnya itu dibayarkan? Maka dari rekening yang salah satunya adalah diungkap di Cyber Barreskrim, yaitu rekening withdraw-nya yang untuk pembayarannya. Yang pertama, jadi keterkaitannya itu ya. Kemudian yang kedua, yaitu jaringan nasional dan internasional. Polanya perjudian ini memang satu, bahwa kita melihat permainannya seperti apa, itu bisa diakses di mana saja, artinya di Indonesia bisa, di negara lain juga bisa. Kemudian juga transaksinya itu kalau kita melihat dari aliran transaksinya maka bisa di mana saja. Kemudian juga ini kita melakukan penyelidikan pengembangan untuk mencari si AL. Karena AL menurut hasil pemeriksaan bahwa dia yang merekrut, yang dari hasil pemeriksaan rencananya itu akan dibawa ke luar negeri, dibawa ke tempat negara tertentu, Filipina salah satunya, untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemasaran ataupun penyelenggaraan perjudian tersebut. Itu nanti akan kita dalami untuk yang si HL-nya. Maka itu akan terkaitan afiliasi sebagai apa, ya. Baru kelihatan ada 3 yang ditangkap sini, 5 di Jogja, 3 di sini, kemudian DPO itu. Mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi tambah terang kita setelah DPO itu tertangkap. Demikian ya. Terima kasih ya Mas Amam dari Tempo. Tanya. Lanjut sebelah kiri saya, satu. Mic-nya dalam proses pengungkapan kasus perjudian. Jadi rekan-rekan dari PPATK melakukan analisa transaksi keuangan yang terkait dengan perjudian online. Hasil dari analisa transaksi dari rekan-rekan PPATK dikirimkan kepada kami, kemungkinan kami menindaklanjuti. Hasil analisis tertentu itu berdasarkan analisa keuangan, artinya ini aliran uangnya, kemudian disimpan di mana rekeningnya. Kemudian kami tindak lanjuti karena PPATK melakukan analisa dan itu terdeteksi awal hasil analisanya bahwa ini terlibat dari rekening-rekening perjudian online. Dari hasil tersebut, analisa itu kami dalami sehingga kami melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.
Apakah itu tadi disampaikan oleh Pak Danang tadi dari PPATK bahwa ini banyak modusnya menggunakan rekening-rekening nomini, artinya rekening-rekening yang itu diperjualbelikan, salah satunya begitu. Sehingga ini rekening-rekening ini adalah rekening-rekening kami lakukan penyitaan. Kami sudah blokir, kemudian kami lakukan penyitaan, dan ini adalah hasil penyitaan yang nantinya menjadi barang bukti untuk diajukan ke pengadilan dalam proses Perma 1 2013. Nah, kita melakukan analisa mendalam apakah aliran ini ada sampai dengan ke bandarnya tadi begitu ya. Tapi itu masih dalam proses pendalaman. Ini adalah rekening-rekening yang terlihat, rekening-rekening yang sudah dilakukan blokir, kemudian kita lanjutkan dan kita lakukan penyitaan untuk tidak bergerak, maka diblokir dan disita dijadikan BB dengan proses yang ditentukan oleh pengadilan melalui Perma 1 2013 untuk bisa menentukan status ini bahwa terkait dengan tindak pidana perjudian online, sehingga nanti putusannya adalah putusan pengadilan untuk disita oleh negara. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Cukup, rekan-rekan? Ada satu? Oh, bukan. Kemudian situs judi online yang dikendalikan ketiga tersangka ini sudah beroperasi sejak kapan dan sudah meraup untung berapa banyak, Pak? Mungkin di luar barang bukti yang disita atau sebagainya itu. Sedikit lagi untuk Bapak dari PPATK, tadi ada menyoroti soal jual beli rekening yang sekarang mungkin marak. Gimana sih Pak sebenarnya fenomena jual beli rekening itu sekarang? Apakah emang tujuannya memang diperuntukkan untuk transaksi judi online ini, kemudian itu dilakukan oleh siapa saja Pak? Apakah itu malah menjadi melibatkan orang-orang yang mungkin nggak terlalu paham peruntukan dari rekening ini gitu? Boleh dijelaskan sedikit lagi Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Onang dari Detik. Pak Direktur dulu, nanti dari PPATK lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Detik Media. Tiga tersangka ini berposisi tidak tetap pekerjaannya yang direkrut sebagai admin. Jadi ada satu yang dia terafiliasi dengan yang ada di DPO tersebut, AL. Nah, kita belum tahu ada di mana. Ini adalah sebagai orang tersangka yang membayarkan kepada dua orang di bawahnya tadi untuk dia bekerja sebagai admin berdasarkan dari analisa rekening. Kemudian dari hasil pemeriksaan maka muncullah nama AL. Tetapi kita belum meyakini bahwa nama ini adalah nama yang sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari transaksi komunikasinya itu hanya menyebutkan beberapa nama saja sebagai AL, dan juga yang dua ini belum bisa dipastikan bahwa dia bertemu dengan si AL. Sehingga ini kami mohon waktu untuk mendalami sehingga nanti bisa diketahui identitasnya lengkap untuk bisa dilakukan pemrosesan. Oke, ya. Cukup ya? Oh ya, maaf. Keuntungan kami masih karena ini beberapa hari nanti kami analisa kembali terkait dengan analisa rekeningnya, termasuk nanti ini websitenya sudah berapa lama, karena kami akan berkoordinasi juga dengan Jogja, karena Jogja yang dilakukan penangkapan lebih dulu, sehingga keterangan dari yang sudah ditangkap di Jogja 5 ini menjadi bahan kita untuk mendalami kegiatan pengembangan dari tiga tersangka ini. Demikian, terima kasih. Aktivitas jual beli rekening itu yang pertama dapat kami sampaikan itu bukan hanya terkait dengan judi online, itu bisa terkait dengan penipuan, lalu terkait dengan peretasan, lalu terkait dengan fraud-fraud lainnya yang banyak merugikan masyarakat. Lalu bagaimana caranya? Itu yang pertama adalah memang dia mendekati orang-orang untuk dibukakan rekening di bank. Jadi memang nasabah itu betul, nasabah yang bersangkutan yang datang ke bank membuka, dikasih modal 500.000 untuk buka rekening.
Habis itu setelah proses pembukaan rekening selesai, ditunggu di luar, semua fasilitasnya dikasih upah 500.000. Nah, itu salah satu modus. Lalu ada juga aktivitas itu dari penggunaan apa istilahnya, kan ada bank digital itu menggunakan AI. Jadi begitu dicek dengan ID di database itu akan sama, padahal orangnya berbeda. Nah, ini sudah berhasil diidentifikasi oleh bank dan sudah banyak juga yang sempat membuka rekening dengan cara seperti itu. Nah, ini kemajuan teknologi yang perlu dicermati oleh kita semua. Tapi pada intinya bahwa kesadaran masyarakat yang kita perlukan, jangan mengalihkan apa istilahnya rekening yang bersifat private kepada orang lain. Demikian juga dengan merchant. Jadi deposit ini selain menggunakan rekening juga QRIS. Nah, QRIS ini kan basisnya melalui merchant. Merchant itu juga sudah banyak diperjualbelikan sehingga ini jadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, rekan-rekan cukup ya. Maaf tidak terlihat. Satu lagi, silakan. Silakan Mbak. Nama dan medianya. Cek. Ya. Selamat siang Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan penindakan yang dari bulan Agustus sampai sekarang dan juga dari tahun 2017 gitu ya Pak. Sebetulnya saya pengen bertanya kepada Komdigi Pak. Kalau misalkan tadi kan dari kepolisian sudah melakukan penindakan segala macam. Tadi dikatakan juga oleh Komdigi kalau misalkan dari Agustus sampai sekarang itu sekitar 2 juta situs yang diblokir itu dia kayak amoeba kan Pak. Nanti dia muncul lagi dengan link yang lain. Saya pengen tahu bagaimana komitmen dari Komdigi untuk kemudian memberantas judi online ini dari hulu gitu Pak. Terima kasih. Pak dari Komdigi, Pak berjalan. Oke, terima kasih. Jadi yang kami lakukan di Komdigi ini, pertama kita untuk judi ini memang ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama memang kita juga melakukan patroli cyber selama 24 jam dan 7 hari juga. Kemudian juga selain itu kami menerima aduan juga dari masyarakat, dari instansi dan juga dari Polri. Nah, khusus Polri memang kami punya akun khusus untuk menerima aduan tersebut yang kami terima dan kita langsung tindak lanjuti. Nah, terkait dengan pemberantasan dari hulu, memang selain pemblokiran yang kami lakukan di Komdigi ini, kami juga punya ada kegiatan literasi digital yang memang tugas dan fungsinya adalah memberikan literasi kepada masyarakat bagaimana menggunakan atau berinteraksi lah dengan dunia digital dengan cara yang sehat dan baik. Dan juga sekaligus bagaimana menghindarkan diri dari konten-konten negatif seperti perjudian. Mungkin itu. Baik, terima kasih rekan-rekan. Demikianlah konferensi pers perkembangan penanganan PPATK dan pengumuman judi online, serta tadi juga disampaikan bagaimana pencapaian DES judi online merupakan kegiatan yang kolaborasi. Tadi dari Kementerian Koordinator Polkam juga menyampaikan ini merupakan pentahelix, hexahelix. Salah satu diantaranya tentu rekan-rekan media berperan penting melakukan literasi, memberikan informasi tidak hanya pada proses penegakan hukum, namun bagaimana preventif partisipasi masyarakat juga memahami, mengerti untuk bisa mengantisipasi tidak terlibat. Termasuk tadi beberapa secara teknis terkait rekening. Ini juga menjadi bahan literasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah wujud komitmen dan konsisten secara kolaborasi dari negara, wujud hadir. Dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tengah dulu ya, teman-teman. Ibu silakan. Cukup. Sekarang bagian sebelah kanan saya. Cukup. Terima kasih. Sebelah kiri saya. Silakan.